Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladhina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. An-Nahl ayat 30. Ibadur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita telah memasuki tahap akhir dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal kita dari hari pertama sampai detik hari akhir ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni juga dosa-dosa kita. Karena itulah yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini. Kita berpuasa dengan keimanan, wahtisaban. Yang kita harapkan adalah dihapusnya dosa kita. Karena banyak orang yang berpuasa hanya dikatakan mendapatkan lapar dan haus saja. Namun amal-amal yang lain tidak dapat diterima, apalagi dihapuskan dosa-dosa kita. Untuk itu kesempatan kali ini izinkan khususnya untuk diri saya sendiri dan semua Ibadur Rahman, sahabat fillah, bisa betul-betul semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita tentunya panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus dari minaz zulumati ilan nur. Ibadur Rahman rahimakumullah. Di hari akhir puasa Ramadan ini, yang patut perlu kita pertanyakan adalah apakah diri kita ini benar-benar telah berpuasa secara apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu sendiri bahwa puasa itu adalah rahasia Allah, karena Allah sendiri yang akan menilainya. As-sawmu li wa ana ajzihi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menilainya, kata Allah. Mudah-mudahan Allah menilai kita sebagai orang-orang yang beriman, yang berpuasa dan menjadi wasilah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dalam surahnya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu adalah menjadi wasilah untuk kita yang diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah pantas mendapatkan gelar takwa tersebut? Apakah kita sudah pantas mendapatkan sertifikasi yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Gelar takwa yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus self-assessment, harus checklist di dalam diri kita sendiri. Apakah kita betul-betul sudah pantas mendapatkan predikat takwa itu sendiri.
Sebagaimana kita ketahui bahwa ketakwaan adalah merupakan derajat yang tertinggi dari seorang manusia. Hadirnya kita sebagai seorang manusia yang diharapkan mencapai tinggi derajatnya adalah takwa. Marilah kita pelajari bersama-sama di dalam kesempatan di akhir bulan Ramadan ini, bahwa tingkatan manusia yang pertama kita adalah sebagai seorang muslim. Yang paling rendah seorang muslim itu adalah hanya bisa mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan kita. Kita sudah dengan mudahnya mendapatkan predikat itu sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah bahwa kita mendapatkan gelar juga predikat sebagai seorang mukmin. Insya Allah kita yakin diri kita adalah seorang mukmin. Kita niatkan di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, bahwa Allah itu adalah Esa. Kemudian kita lafazkan di dalam mulut kita, kemudian kita laksanakan perbuatan kita sebagai seorang mukmin. Predikat yang ketiga adalah sebagai seorang muhsin, di mana apa yang kita laksanakan sehari-hari sudah kita dapatkan kewaspadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sudah dilihat oleh Allah, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini juga merupakan gelar yang sudah termasuk tinggi, yang tentunya kita juga sulit untuk melaksanakannya. Apa yang selalu kita lakukan di dunia ini selalu diawasi oleh Allah. Allah melihat kita. Setiap apa yang kita kerjakan, Allah selalu melihat kita. Kemudian naik tingkatan berikutnya adalah gelar mukhlis. Mukhlis itu adalah semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap kita dan diri kita pun ridho terhadap Allah. Ini juga tingkatan yang sangat sulit yang kita dapatkan. Tingkatan yang berikutnya adalah yang tertinggi yang diharapkan di dalam kita melaksanakan puasa. Muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa mawas diri, selalu berhati-hati, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangannya. Inilah gelar muttaqin itu. Kalau kita pelajari, la'allakum tattaqun itu adalah struktur yang tertinggi setelah muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan terakhir adalah muttaqin. Kalau kita perhatikan dari Imam As-Suyuti, kata la'allakum tattaqun itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah sebuah alasan. Puasa itu menjadi sebuah alasan untuk kita bisa bertakwa. Atau tarajil indal muhtahab, harapan bahwa dengan berpuasa kita berharap bahwa diri kita mendapatkan gelar takwa. Namun demikian, apakah pantas yang tadi kami katakan kita sudah mendapatkan gelar takwa? Kalau kita coba definisikan melalui semantik bahasa, tatakun itu adalah sebuah term yang termasuk dalam golongan fi'il mudhari, yang artinya adalah bahwa ini present continuous dan yang harus dilakukan, selalu dilakukan, tidak harus berhenti. Bahkan future tense, untuk kedepannya setelah bulan Ramadan ini juga kita harus selalu melaksanakan la'allakum tattaqun. Takwa itu berasal dari fi'il ittaqa yattaqi, yang artinya berhati-hati, waspada atau takut. Waspada dan takut terjerumus selalu di dalam kemaksiatan. Ibadur Rahman rahimakumullah. Tadi sudah kita katakan bahwa takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Tentunya kita harus melakukan penilaian, indikator-indikator apa yang benar-benar bahwa diri kita ini sudah mempunyai predikat takwa. Setidaknya dalam kesempatan kali ini, kenang-kenangan terakhir di akhir bulan Ramadan yang kami sampaikan, ada 3 yang perlu kita ketahui. Apakah kita betul-betul pantas mendapatkan predikat takwa?
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5 menyatakan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ingat, mereka yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Kemudian mereka yang beriman kepada yang gaib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah kita lihat wujudnya, yang tidak pernah kita ketahui keberadaannya. Di dalam melakukan self assessment ini, insya Allah dalam tahapan ini mungkin kita sudah memiliki kriteria ini, bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga kita mempercayai kepada hal-hal yang gaib sebagaimana di dalam Al-Quran Al-Baqarah ini. Kemudian ayat selanjutnya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Mereka juga percaya kepada hari akhir, kehidupan akhirat. Insya Allah di dalam, kalau kita checklist, kita juga sudah mempercayai kepada hari akhirat insya Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang dimaksud di dalam Al-Quran ini. Ibadur Rahman. Tahapan berikutnya yang kedua adalah di dalam surat Al-Imran ayat 133-134 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam indikator yang kedua ini, coba kita cek diri kita. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sudah memiliki gelar predikat takwa, bahwa surga yang seluasnya langit dan bumi dinyatakan dalam Al-Imran ini. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kita pertanyakan kepada diri kita, khususnya diri saya sendiri, apakah sedekah, zakat yang kita sampaikan hanya dalam keadaan luas? Di dalam surat Al-Imran ini, dalam keadaan sempit pun kita harus sebagian menyampaikan kepada orang-orang yang berhak rezeki kita. Jadi bukan hanya dalam keadaan luas, namun dalam keadaan sempit kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah pantas kita mendapatkan predikat takwa ini? Pada saat-saat sempit kita sulit sekali untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang berhak. Kalau kita buat self assessment, kita buat checklist, apakah kita contreng silang ataukah kita contreng bahwa ini sudah kita lakukan? Dan harapan kita semua, mudah-mudahan latihan puasa kita kemarin, kita bukan hanya dalam keadaan luas, insya Allah dalam keadaan sempit kita sudah melakukan itu. Ibadur Rahman, kemudian di dalam surah Al-Imran ini yang dilanjutkan bahwa selain dalam keadaan kesulitan dan kemudahan, wal afina anin nas, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian naik lagi indikator orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Selama ini kita sudah belajar di dalam bulan Ramadan, karena kita berpuasa, kita menahan amarah kita yang selama ini kita marah kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, suami kita,
anak istri kita, handai tolan, kerabat kita, terutama kerabat kita yang di kantor, dengan pekerjaan yang saling berkompetisi, yang saling kita sikut menyikut. Apakah kita sudah betul-betul bisa menahan amarah kita di dalam predikat bahwa kita mendapatkan gelar takwa, sertifikasi takwa? Karena salah satu indikatornya adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya dalam menjalankan kehidupan. Karena wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang ketiga indikator yang dalam kesempatan ini kami dapat sampaikan adalah di dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyas alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Pantaskah kita sudah mendapatkan gelar takwa di dalam kategori ini? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir ayat ini bahwa bergetar di dalam hati mereka minimal yaitu kita merasa takut kepadanya, sehingga kita selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kita pertanyakan pada saat kita kemarin tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, pada saat kita membaca, apakah bacaan kita hanya sampai dalam kerongkongan atau sudah di dalam hati sanubari kita? Betul-betul kita hayati, kita pahami bahwa ayat Al-Quran itu menjadikan kita sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita. Apakah kita sudah bergetar hati kita melaksanakan ayat-ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita harapkan bahwa setiap kita membaca Al-Quran, kita tanamkan dalam hati kita, kita takut kepadanya, dan kita selalu menjauhi segala larangannya. Itulah kriteria-kriteria minimal gelar takwa yang pantas kita dapatkan, yang kriterianya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Anfal. Kenapa Allah katakan seperti itu? Itu adalah orang-orang yang tertinggi, yang sangat tingkatannya adalah teratas. Sehingga sebagaimana saya sampaikan di dalam ayat Al-Quran di awal tadi, dikatakan bahwa waladul akhiratu khair wala ni'mad darul muttaqin. Dan sesungguhnya negeri akhirat sebaik-baiknya adalah tempat orang-orang yang bertakwa. Karena akhirat itu adalah orang yang tempat bertakwa, bukan di dunia dikatakan di dalam Al-Quran ini. Yaitu adalah jannatu adnin khulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kazalika yajzillahil muttaqin. Yang di dalamnya ada surga-surga yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Ibadur Rahman, mungkin hanya ini kesempatan yang dapat kami berikan di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diterima amal kita selama bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakannya setelah di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, apabila kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, atau kita meninggalkan bulan Ramadan, itu tidaklah sepenuhnya benar. Selama kita betul-betul melaksanakan apa semua yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, dari mulai di pagi hari kita sahur, apabila kita berpuasa Senin Kamis, kemudian kita qiyamul lail dengan tahajudnya, kita sholat duha, kita sholat sunnah rawatib, sholat 5 waktunya tepat di awal waktu,
Sholat witirnya selalu kita laksanakan. Insya Allah Ramadan bukan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadan selalu bersama kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.